都快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。冲破大风雪，我们坐在雪橇上。奔驰过田野，欢笑又歌唱。铃声响叮当，一人精神多欢畅。今晚滑雪真快乐，把滑雪歌儿唱。嘿，叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。在一两天之前，大家出外去游荡。那位美丽小姑娘，她坐在我身旁。她马儿手又老，她命运多灾难。把雪橇装进礼堂里，害得我们遭疗养。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。雪山银光，趁着年轻好时光，带着心爱的姑娘，她滑雪歌儿唱。有一匹绿色马，它一日行千里，我们把它套在雪橇上，就飞奔向前方。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online di GKI Karawaci. Pada malam Natal ini akan dibacakan beberapa pokok warta bagi setiap kita. Yang pertama, ibadah malam Natal hari ini kita dilayani oleh Pendeta Indra Kurniadi Chandra dari GKI Kota Modern. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan bagi GKI Karawaci. Yang kedua, ibadah Natal akan dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Karawaci pada pukul 10 WIB. Demikianlah warta jemaat malam ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Lilin yang akan kita nyalakan ini adalah lambang kehadiran Kristus yang kita nantikan. Marilah kita nyalakan dengan penuh sukacita.
Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat. Adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari PKJ 63, Berkumandang di Angkasa Raya. Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga.
Saudaraku, malam ini bersama seluruh umat Kristiani, kita merayakan malam kelahiran Kristus sebagai bentuk pengenapan dari Nabi Yesaya kepada seluruh umat Allah. Baru kali ini juga kita merayakan di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. Pandemi yang berdampak dalam kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan teknologi. Pada masa ini juga, bagi kebanyakan orang percaya, mungkin menjadi masa kesengsaraan, layaknya umat Allah pada masa Nabi Yesaya. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah saat ini, di tempat ini, kelahiran dan kedatangan Kristus masih memiliki makna untuk membawa damai sejahtera? Atau saat ini kita terbelenggu dengan situasi dan kondisi yang menghimpit kita, sehingga kita akhirnya tidak dapat melihat arti penggenapan nubuatan Nabi Yesaya bagi setiap umat kepunyaan Allah. Mari kita terus berdoa, minta kepada Tuhan agar melalui peristiwa malam Natal yang kita rayakan, kita memiliki hidup seperti yang disampaikan kepada Titus oleh Paulus dalam Titus 2 ayat 12. Penuh dengan kebijaksanaan dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Adil dalam setiap perkara yang terjadi. Dan beribadah untuk terus menyembah Sang Raja Damai yang kita peringati kelahirannya di malam ini. Malam ini adalah malam Natal. Aku mencoba merenungkan apa sebenarnya peran Natal dalam hidup ini. Kupikir hidup ini adalah panggung sandiwara, di mana semua pemainnya mengenakan topeng. Di atas panggung itu tawa diobral. Sepertinya hidup tidak pernah ada air mata. Di atas panggung itu semua terlihat bahagia, seperti tidak ada yang tampak sedang menderita. Setiap orang memakai topeng yang membungkus rapi kegetiran dengan pita emas. Kulihat dia menari, memakai topeng dan juga jubah kesempurnaan. Kelihatannya dia memiliki semuanya. Harta dia miliki, kuasa dia miliki. Dia juga mempunyai nama.
dan dia seakan boleh tertawa. Tapi saat topeng itu dilepas, tidak! Aku melihat jiwa yang kosong dan terluka di sana. Jiwa yang menjerit di atas harta, kuasa, dan nama. Hidupnya adalah kehampaan tanpa makna. Oh, atau dia? Lihat sumringah senyumnya. Sepertinya dia tidak memiliki setitik pun lara. Kepada siapapun dia selalu ramah, dengan senyum yang menawan. Seolah hidupnya adalah kebahagiaan. Benarkah demikian? Tidak. Aku melihat air mata mengalir dari hatinya yang sesak akan problema. Apalagi situasi pandemik saat ini. Aku melihatnya. Hidup memang adalah panggung sandiwara. Ada juga yang terlihat taat dan setia. Di panggung itu, dia tampak sebagai orang yang beriman dan berserah kepada Tuhan. Di panggung itu dia tampil bak seorang yang saleh, selalu berharap kepada Tuhan. Dia sering berlutut, menaikkan doa setiap hari. Bahkan dia rajin pelayanan. Tapi saat topeng itu harus berakhir, gerutu mulai menampakkan wajah asli. Tuhan, bukan pekerjaan seperti ini yang aku harapkan. Bukan belahan hati seperti dia yang aku dambakan. Lalu di mana iman, penyerahan, ketaatan, dan kesetiaan yang selalu tampak di panggung itu? Tidak ada. Semua hanya topeng sandiwara. Lalu aku terperangah dengan apa yang kulihat itu. Aku bingung, aku bimbang. Lalu aku bertanya, apakah aku harus berprasangka baik kepadamu, Tuhan? Untuk semua yang terjadi dalam hidup aku, dalam hidup dia dan dia, Tuhan. Apa Tuhan itu ada? Ya, Tuhan itu ada. Apa Tuhan Maha Kuasa? Ya, Tuhan itu Maha Kuasa. Apa Tuhan tahu? Tahu semuanya? Dia tahu. Lalu mengapa semua terjadi padaku? Pada dia. Pada dia sama dia. Apa Tuhan benar peduli? Di mana tuh? Di mana? Di mana kedamaian Natal itu? Di mana Tuhan? Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita. Tuhan, kami juga termasuk pemain sandiwara ya Tuhan. Kami punya topeng yang kami kedepankan. Kami punya citra yang kami dambakan Tuhan. Ampuni kami kalau kami memainkan peran di depan sesama kami. Kami tidak otentik, kami berpura-pura oke, padahal kami tidak oke. Kami berdoa ya Tuhan, minta Tuhan memulihkan kami. Yesus Juru Selamat yang sejati itu yang datang ke dunia yang kami peringati, masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Ampuni kami untuk dosa-dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, sehingga gambar diri kami otentik, kami memperlihatkan Kristus ke dunia luar, dan kami menjadi diri kami apa adanya. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk setiap kami. Dengarkan doa jemaat-Mu yang diwakili oleh monolog ini Tuhan. Sekali lagi kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Berita anugerah diberikan bagi setiap kita sebagai pernyataan bahwa Allah yang penuh kasih telah mengampuni setiap kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Berita anugerah menurut Mazmur 146 ayat 8 berbunyi demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Jemaat, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan sabdanya. Kami memohon kepadamu, ya Allah Roh Kudus, Engkau mau berbicara kepada kami pada momen malam Natal ini. Kami akan merenungkan Lukas pasal 2 ya Tuhan. Berkati ayat demi ayat ini boleh bersuara kepada kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah Roh Kudus. Berkati setiap jemaatmu, berkati hambamu, berkati device kami, berkati jaringan internet kami. Kami mohon Tuhan menolong kami menikmati firman pada malam Natal ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan membaca pada malam ini Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 14. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak
mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah yang membaca, memelihara dan melakukannya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya pada malam ini, bisa sharing dari Lukas pasal yang kedua. Bapak Ibu sekalian, di dalam ibadah ini tema yang diambil adalah King of Peace, lahirnya Raja Damai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Teks akan diambil dari Lukas pasal yang kedua, dan saya akan mendahului khotbah ini dengan sebuah ilustrasi begini Bapak Ibu. Ilustrasi ini saya ambil sudah cukup lama sebetulnya dari akun Instagram dosen saya, seorang dosen konseling. Tapi rupanya hari ini kalau Bapak Ibu lihat Netflix, Bapak Ibu akan menjumpai sebuah film. Judulnya It's Okay to Not Be Okay. Oke kok kalau kita tuh nggak oke gitu ya. Saya bacakan caption di Instagram dosen saya, saudara ya. Apa makna kalimat ini? Being okay artinya orang itu berfungsi secara mental, sosial, dan okupasi. Dia bisa menjalankan hidupnya dengan baik, kendati pun ia memiliki masalah dan tekanan. Not being okay artinya sebaliknya. Kita tidak bisa menjalani hidup dengan baik akibat tekanan yang kita miliki. Slogan ini adalah slogan yang baik yang menstimulan kita untuk hidup otentik apa adanya. Bapak Ibu setuju? Jadi kalau kita mengatakan, atau dalam film Netflix itu, Bapak Ibu mungkin sudah nonton, saya terus terang belum. Sometimes it's okay to not be okay, seolah-olah tuh gini Bapak Ibu. Kalau orang itu punya masalah, maka kita tidak akan menyelesaikan masalahnya, tapi kita akan mengatakan, oke kok. Semua orang punya masalah. Jadi kalau kadang-kadang kita tidak oke, itu oke. Bapak Ibu bisa nangkep poinnya ya. Nah namun Bapak Ibu di dalam postingan feed Instagram itu, beliau menyampaikan kalimat begini nih. Namun masalahnya ada beberapa orang yang tidak lagi bisa hidup dengan baik setiap hari. Jadi not be okay itu nggak oke, saudara-saudara. Nggak bisa saudara dan saya terus-menerus hidup dalam depresi itu nggak bisa. Sehingga beliau mengusulkan slogannya itu harus diganti menjadi it is not okay to be not okay. Tidak oke kalau saudara tuh tidak oke. Ya. Saudara, kalau Anda dan saya mengalami depresi, beliau sebagai seorang counselor tuh mengatakan carilah orang lain. Anda harus socializing sama orang lain. Kalau Anda nggak oke dan Anda terus-menerus terbenam dalam depresi itu, carilah cara yang adaptif, dia bilang, berolahraga, menulis, dan sebagainya. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, rasakan perasaan-perasaan sepenuhnya dan tidak mengabaikannya. Oke kok, nggak apa-apa. Atau pura-pura kuat gitu. Ya. Bapak Ibu sudah mendengarkan monolog kan tadi. Dan di dalam monolog itu dikatakan orang itu
bermain sandiwara, dia pakai topeng. Saudara, kita itu harus jadi orang yang otentik, nggak bisa kita pura-pura. Kita harus jadi orang yang otentik, bukan orang yang munafik. Sometimes it is not okay to be not okay. Itu counter yang saya mau berikan kepada retorika yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Ini pertama saudara, cerita pertama yang saya mau sajikan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di layar ada sebuah buku, itu judulnya Prayer, judulnya doa. Dari seorang yang bernama Philip Yancey. Bapak Ibu, Philip Yancey ini bukan pendeta. Philip Yancey ini bukan teolog. Dia adalah seorang wartawan. Dia adalah seorang jurnalis. Dan dia udah menulis banyak buku yang bagus-bagus, udah diterjemahkan pula. Mungkin bukunya ini terhitung tua umurnya, saudara. Nah, ada satu buku judulnya itu Prayer, ya, doa. Ngapain ya bahas doa aja satu buku? Tapi menarik saudara kalau kita baca bukunya. Saudara, di dalam buku itu dikisahkan, diambil dari Hasidic Tales ya. Ada orang namanya Reb David Din dari Yerusalem didekati pria yang mengalami krisis iman. Jadi ada seorang pria mengalami krisis iman itu marah-marah terus saudara. Marah-marah gak jelas terus-menerus mengumpat, melampiaskan kemarahan ya. Si Reb David Din ini berusaha untuk menginterupsi, memberikan jawaban, memberikan nasihat, tapi terus nggak mempan ya, karena marah-marahnya itu begitu besar. Jadi jawaban apapun yang diberikan oleh David itu tidak membuat orang ini percaya. Jadi akhirnya saudara, dalam buku ini diceritakan Reb David ini itu diam aja. Dia hanya mendengar kata-kata kasar dari orang ini. Dan setelah berjam-jam dia mendengarkan kata-kata kasar itu, akhirnya Reb David Din itu bertanya, kamu kok marah ke Tuhan tuh kenapa? Kamu kok marah ke Tuhan itu kenapa? Saudara, si orang yang mengalami krisis iman menyatakan kalimat berikut ini. Bapak Ibu, saya mohon perhatikan layar Bapak Ibu masing-masing. Sepanjang hidup saya begitu takut untuk mengekspresikan kemarahan kepada Allah. Sehingga saya selalu mengarahkan kemarahan pada orang-orang yang berhubungan dengan Allah. Namun baru sekarang saya mengerti hal ini. Pernah Bapak Ibu doa memaki-maki? Oh enggak lah Pak, saya mah orang saleh. Orang saleh doanya gak gitu, itu mah orang gak saleh. Itu mah si tokoh organisasi itu kan, saudara gak perlu saya sebut di sini. Nah itu dia kasar dari mimbar. Tapi kalau saya orangnya gak kayak gitu. Saudara, Reb David Din ini kalau bukunya saudara teruskan ya, saudara baca, itu akhirnya Reb David Din membawa orang ini ke tembok ratapan dan di situ dia dibiarkan meratap, marah kepada Tuhan. Berjam-jam, lebih dari 1 jam, pria ini memukuli dinding kotel dengan tangan dan meneriakkan isi hatinya. Saya sampai pada sebuah kesimpulan, saudara-saudara. Philip Yancey ini orangnya, orang Amerika Serikat, wartawan bukan pendeta. Saya belajar banyak dari orang ini. Dia berkata begini, itulah cara Reb David Din mengajarkan kepadanya bagaimana cara berdoa. Berdoalah dengan jujur. Bapak Ibu suka baca Mazmur? Di dalam Mazmur itu seringkali ada Mazmur ratapan. Mazmur yang gak sopan. Pernah dengar gak pemazmur ngomong begini Bapak Ibu? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Mazmur 22 tuh Bapak Ibu. Banyak Mazmur, itu masih terlalu sopan Pak. Iya, saya ngerti poinnya. Ada Mazmur yang mengatakan celakalah orang-orang yang
Pemazmur itu seperti mengutuk orang-orang yang mencelakai aku. Kok bisa ya Pak ya, Alkitab itu, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh? Kenapa kok kita sekarang diajarkan untuk mengutuki musuh? Saudara, ajaran Alkitab itu konsisten. Poin yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah, apakah Bapak Ibu dan saya itu jujur? Di hadapan Tuhan itu otentik, asli. Atau kita juga di hadapan Tuhan sebenarnya juga munafik, saudara-saudara. Saya menggumuli pesan Natal tahun 2020 sebagai berikut. Berita Natal baru kompatibel dengan kita apabila kita menjalani hidup ini dengan jujur dan otentik. Tanpa otentisitas, maka kita menyatakan bahwa kita tidak butuh juru selamat. Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, Yesus datang buat orang berdosa apa orang benar? Bapak Ibu orang berdosa atau orang benar? Sekali lagi saudara ya, Yesus datang untuk orang berdosa, untuk orang sakit. Kalau saudara dan saya mengidentifikasi diri, mengidentikan diri, enggak Pak, saya mah orang benar. Dia tuh yang sakit tuh. Si pemuka agama itu. Kalau kita mengidentifikasi diri di posisi orang benar, dengan kata lain Natal gak berlaku buat saudara. Gak berlaku. Saya berikan lagi ilustrasi-ilustrasi yang provokatif ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat perumpamaan anak yang hilang? Ya. Yang hilang itu siapa? Yang bungsu atau yang sulung? Itu menarik Bapak Ibu untuk ditelusuri, digali. Yesus lagi berbicara kepada siapa pada saat itu? Lukas 15 itu. Dia lagi bicara dengan orang Farisi. Orang Farisi dengar kalimat kayak gitu, panas kupingnya. Karena orang Farisi tahu yang dimaksudkan itu adalah dia sebagai si sulung. Mengeluh si sulung itu, Bapak, aku selalu bersama dengan Bapak, tapi Bapak gak pernah potong kambing buat saya, potong lembu buat saya, kasih sepatu, kasih cincin, kasih sepatu, cincin, jubah, 3 item itu, melambangkan orang merdeka dari budak. Gak pernah dikasih. Tapi anak bungsu ini baru saja menghabiskan harta Bapak, foya-foya sama pelacur, dikasih semuanya itu. Menarik saudara, Natal tuh buat siapa? Kita pikir buat orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Jangan-jangan kita yang sulung ini, saudara-saudara. Kita gak punya rasa miskin di hadapan Allah. Kita tuh di hadapan Allah rasanya kaya. Dan ngeliat orang lain kita rasa, itu orang-orang yang butuh Injil tuh. Bapak Ibu Saudara, saya sangat suka sekali sebetulnya dengan Lukas pasal yang kedua ini. Memang sering ini dijadikan ayat, apalagi kalau malam Natal. Ya, kita selalu membaca Lukas pasal 2. Dan ini bagian yang sangat menarik, penting untuk kita bahas. Saya ingin bahas sedikit saudara. Saudara, di Lukas pasal yang kedua itu disampaikan di ayat yang ke-11 ya. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu. Hari ini tuh kapan? Hari lahirnya Yesus tuh kapan? Ya. Saya tidak akan membahas soal tanggal 25 atau bukan. Nah itu nanti saudara bisa bahas sendiri dengan Pak L. Tapi saya ingin fokus hari ini tuh kapan? Lukas pasal yang kedua mencatat hari ini itu adalah ayat 1 dan 2. Saudara bisa perhatikan di layar. Ketika Kaisar Agustus menjadi penguasa dan Kirenius menjadi wali negeri. Kapan hari kelahiran Yesus? Yesus lahir menurut Lukas 2 waktu Kaisar Agustus menjadi penguasa dan Kirenius menjadi wali negeri. Artinya apa saudara-saudara? Artinya kita bisa yakin, convince bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu sifatnya historis, bersejarah dia. Untuk membuktikan hal ini gak perlu pendeta saudara-saudara. Anda baca buku sejarah umum, dia akan mengakui dalam sejarah pernah ada kaisar namanya Agustus, wali negeri, gubernurnya yaitu bawahannya itu namanya Kirenius. Itu terjadi di dalam sejarah.
Bapak Ibu, saya ingin tegas sekali malam ini declare ke Bapak Ibu, iman Kristen sifatnya historis. Ya. Kalau Buddhis itu cycling, dia muter reinkarnasi, atau Hindu. Tapi kalau Kristen itu linear. Kita percaya ada histori di belakang kita. Ya. Galatia 4 ini juga bicara soal histori waktu nih. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, ada satu momen di dalam sejarah di mana Allah itu masuk ke dalamnya. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, di pasal 11 itu ya, di pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Bethlehem itu ada nggak Bapak Ibu? Bagaimana kita membuktikan eksistensi Bethlehem? Saudara, saya iseng-iseng aja pakai Google Maps, saudara. Ternyata betul Bethlehem itu ada. Jaraknya 11.730 km dari sini. Ya tentu ini dari titik saya berada di GKI Kota Modern Tangerang ya, di kota Tangerang. Saudara, ini kota yang usianya sangat tua sekali, sungguh-sungguh ada di peta dunia ini, bukan sesuatu yang cerita dongeng belaka atau dari negeri far far away, tidak seperti itu. Sungguh-sungguh ada kota ini. Ayat 11 saudara, masih di ayat 11 saya ingin berbagi ke Bapak Ibu ayat yang ke-11. Di ayat 11 dikatakan juru selamat Kristus Tuhan. Apa maksudnya? Saya ingin mengutip Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu, Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dia bukan guru selamat. Kalau ada orang tenggelam, guru selamat itu hanya menyebutkan cara gayanya aja. Ini loh, kamu gayanya gini biar kamu bisa. Yesus adalah Savior, juru selamat. Dia masuk ke dalam kolam itu, dia mengangkat kita dari sana. Dia benar-benar Mesias, saudara-saudara, yang lama dinantikan. 2 Korintus 1 ayat 20 mencatat, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus adalah iya untuk semua janji Allah. Dia benar-benar Mesias yang diurapi Allah. Dia adalah juru selamat dunia. Jadi apa itu Natal setelah kita melihat Lukas 2 ayat 11? Saudara, Natal itu ada di satu hari dalam sejarah. Sifatnya historis. Natal itu ada di sebuah kota di dunia ini. Sungguh-sungguh. Natal itu adalah juru selamat yang hadir menghapus dosa umat manusia. Natal itu adalah Kristus yang memenuhi harapan manusia. Dan Natal itu adalah Tuhan yang mengalahkan semua musuh, membuat kita aman dan puas selama-lamanya. Bapak Ibu, sebagai pendeta beberapa kali saya diperhadapkan pada pelayanan kerasukan. Berjumpa dengan yang namanya iblis lagi menguasai memanifestasi tubuh orang. Saya tidak punya resep lain, saudara-saudara, karena ini bicara soal musuh. Ketika saya berjumpa face to face, saya tidak punya nama lain yang saya bawa untuk menaklukkan kuasa itu. Kuasa iblis itu takluk di bawah Yesus. Saudara, saya pernah mengalami satu kejadian di mana orang yang kerasukan itu tidak meladeni saya. Jadi dia kayang, saudara tahu kayang ya? Dia bisa kayang. Seorang ibu-ibu, saudara bayangkan dia bisa kayang. Saya bilang dalam nama Yesus gak mau keluar dia. Sampai satu titik Roh Kudus seperti berbicara kepada saya, iblis itu kan pendusta ya Bapak Ibu ya. Dan saya bilang sama iblis itu, hei pendusta. Ketika saya memanggil dia pendusta tuh dia nengok ke arah saya, saudara. Ditatap matanya. Pendusta.
Dan setelah itu saya usir berulang kali dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Akhirnya iblis itu pergi. Saudara-saudara, saya setelah selesai melayani pengusiran itu, saya duduk bersama ibu itu, saya ajak ngobrol. Apa yang ada di hati ibu? Saya nggak bisa mengampuni seseorang, Pak. Hati saya dipenuhi dengan kemarahan. Saya nggak bisa mengampuni seseorang. Saya tidak akan ceritakan masalahnya di sini, tapi yang jelas dia tidak bisa mengampuni seseorang, dan itu membuat dia dikuasai oleh kebencian. Di akhir konseling itu, singkat itu, saya ngajak ibu ini berdoa seperti anak sekolah minggu. Gimana Bapak Ibu doa seperti anak sekolah minggu? Tuhan Yesus, ya. Terus dia jawab, Tuhan Yesus, tolong saya, supaya saya percaya sama Tuhan. Ya. Kalimat yang kedua saya ngomong begini. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus, tolong saya, supaya saya mengampuni. Saudara, ketika saya tiba pada kata mengampuni, wah saudara, ibu ini seperti orang yang sesak napas. Sulit sekali mengampuni. Sampai dia bilang, saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saudara, sejak hari itu saya dapat info orang ini gak pernah lagi kerasukan. Karena Kristus sudah bertahta di dalam hatinya. Saudara, kalau Anda gak bisa mengampuni orang, apa yang Anda lakukan? Oh enggak, saya bahaya sama dia. Saya gak ada masalah kok. Masalah gitu aja, enggak, saya gak marah sama kamu. It is not okay to be not okay. Nggak bisa. Selama Anda dan saya merasa diri oke, juru selamat itu nggak dibutuhkan. Buat apa percaya Yesus orang saya oke-oke saja kok. Saudara ingat Yesus pernah duduk makan di rumahnya Simon, orang Farisi. Ketika sedang pesta makan, tiba-tiba ada seorang pelacur datang ke kaki Yesus, meminyaki kakinya dengan minyak yang sangat mahal. Terus Simon bilang, itu kalau engkau tahu siapa itu, gak akan kau mau itu diusap kakinya sama pelacur seperti itu. Lalu Yesus bilang gini, Simon, sejak pertama aku masuk ke rumahmu, kamu gak pernah mencium aku loh, memberikan salam kepadaku. Tapi perempuan ini langsung meminyaki kakiku dan menyekanya dengan rambutnya. Simon, ada dua orang berhutang. Yang satu 50 dinar, yang satu 500 dinar. Hutangnya dihapus. Mana lebih bersyukur Simon? Yang lebih bersyukur adalah yang hutangnya banyak. Saudara, topiknya kita bukan soal dosa siapa lebih banyak. Bukan itu. Topiknya bukan itu. Apakah Bapak Ibu Saudara sadar bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang berdosa? Itu poinnya. Kita sadar gak bahwa kita orang berdosa? Saudara, ayat yang ke-13. Apa dampak berita Natal? Ayat yang ke-13 ini bagus banget nih Bapak Ibu, perhatikan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara sorga yang memuji Allah. Ya. Jadi waktu malaikat menyampaikan berita Natal, berita itu disambut oleh bala tentara sorga. Iya, bala tentara. Yang nyambut itu bukan 2 malaikat atau 3 malaikat, tapi sepasukan tentara itu menyambut. Kenapa? Karena berita Natal itu berita yang boleh saya katakan mantul. Bapak Ibu tahu mantul? Mantap betul. Nggak kompatibel berita itu, berita yang sedahsyat itu, kalau cuma 1-2 malaikat aja yang merespon, nggak kompatibel.
kedatangan juru selamat yang memulihkan itu harus disambut oleh seluruh malaikat. Ini berita yang sangat besar, saudara-saudara. Ini berita yang sangat besar. Revolusi akhlak, saudara tahu revolusi akhlak? Itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus, gak bisa enggak. Agama mana yang ngajarin mengasihi musuh dan mendoakan? Agama mana yang mengajarkan mengasihi musuh dan mendoakan? Saudara mendoakan Habib Rizik Syihab enggak? Atau saudara ingin Habib Rizik kena COVID, biarin aja tuh dia? Saudara Kristen bukan? Saudara, saya ingin tutup dengan ayat yang terakhir, yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Perhatikan saudara yang terakhir. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi Allah tuh tinggi sekali dimuliakan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, yang terakhir saya mau kutip kalimat dari John Piper. Dia ngomong begini nih, di dalam bahasa Inggris. First and foremost, God is glorified because this child is born. Yang pertama dan terpenting, Allah tuh dimuliakan karena anak ini lahir. Yang kedua, damai itu diberitakan kemana-mana. Diberitakan kemana-mana supaya anak ini diterima. Ini adalah tujuan-tujuan yang besar untuk kedatangan Yesus. Glory ever ascending from man to God. Pujian yang sangat besar dari manusia ke atas kepada Tuhan. Yang kedua, peace ever descending from God to man. Damai sejahtera itu turun dari Allah kepada manusia yang berkenan kepadanya. Tidak semua. Hanya kepada mereka yang percaya saja. Saudara dan saya mendapatkan damai sejahtera ilahi. Bapak Ibu, di malam Natal ini, mau nggak Bapak Ibu percaya kepada Kristus? Atau Bapak Ibu merasa, oh itu buat orang itu aja Pak, yang ada di luar sana. Saya mah oke. Ya. Saudara, saya akan tutup dengan kalimat dari Blaise Pascal, ya, seorang mathematician. Tapi saya pikir dia juga seorang theologian. Dia mengatakan kalimat ini. Jika manusia tidak dibuat untuk Allah, mengapa ia hanya bahagia di dalam Allah? Jika manusia dibuat untuk Allah, mengapa ia begitu menentang Allah? Kalau manusia tidak dibuat untuk Allah, mengapa ia hanya bahagia di dalam Allah? Artinya manusia dibuat untuk Allah. Dan Anda dan saya hanya berbahagia di dalam Allah. Di luar Allah Anda gak akan happy. Jika manusia dibuat untuk Allah, mengapa dia begitu menentang Allah? Ada dosa di dalam diri kita yang harus kita akui. Pada waktu kita mengakui Tuhan, aku ini berdosa. Pada saat itu kita menyatakan Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tapi kalau kita gak pernah punya hutang, kita gak akan minta Tuhan untuk membayar hutang kita. Dosa itu seperti hutang, saudara. Yang bisa bayar hutang itu yang gak punya hutang. Saudara adalah seorang yang ngutang di warung. Es teh manis Indomie setiap hari. Utang saudara numpuk di warung itu. Ada orang lagi lari, capek, berhenti di warung itu, gak punya uang, mau minum es teh manis. Saudara lagi makan Indomie yang saudara makan aja ngutang. Saudara bilang sama pemilik warung, kasih dia es teh manis 1, saya yang bayar. Gak bisa saudara. Saudara berhutang. Yang bisa bayar itu orang yang tidak punya hutang. Yang tidak punya hutang itu adalah Yesus Kristus. Hutang saudara dihapus, ini berita besar yang disambut oleh bala malaikat tentara sorga. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin.
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta Tuhan membuka hati kami, supaya kami menyadari kebangkrutan kami Tuhan, hutang-hutang kami yang begitu besar. Kami miskin, hidup kami berantakan, kami butuh juru selamat, seperti orang-orang di luar sana ya Tuhan. Kami anak sulung di rumah Tuhan setiap hari, tapi kami juga gak pernah menikmati Tuhan. Kami mendambakan hal-hal yang lebih besar daripada Tuhan. Kami menginginkan, menghasratkan hal-hal yang selain Tuhan. Malam Natal ini Tuhan, kami minta ampun untuk dosa-dosa kami. Kami pun tidak betul-betul damai dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk setiap kami. Kiranya Tuhan mendengar seruan, jeritan di dalam hati kami yang paling dalam. Kami mau bertobat ya Tuhan di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar.
Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah.
Kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kembali kami berdoa buat situasi yang hari ini dirasakan semua orang, pandemi COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, atas dunia ini. Kami berdoa supaya vaksin boleh cepat disahkan, diproduksi secara masif, dan dibagikan kepada masyarakat. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Kau memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia boleh patuh pada protokol kesehatan, punya kesadaran untuk menjaga kondisi kesehatannya masing-masing, yang berdampak pada orang lain, memiliki efek domino bahkan sampai kepada para nakes ya Tuhan. Saya berdoa buat tenaga kesehatan yang barangkali kelelahan. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Kalau banyak keluarga juga yang berduka ya Tuhan, Tuhan menghibur, Tuhan memberikan ketabahan. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berharap kepadamu. Kami tidak punya tempat harapan yang lain. Tuhan sendiri yang beranugerah dan memberkati Indonesia dan satu dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan hati jemaat 25 Desember besok merayakan Natal. Tuhan menolong jemaat ini, memberikan hikmat menyertai persiapan panitia dan segala sesuatu yang dilakukannya. Kami juga berdoa untuk penahbisan di bulan Maret 2021 yang di-planning untuk Penatua Gonang, dan juga untuk seluruh penatua-penatua sinodal yang lain Tuhan di SW Jabar, Jateng, dan Jatim. Tuhan menolong memberkati rangkaian ibadah penahbisan, emeritasi, peneguhan sungguh-sungguh bisa berjalan. Kami kembali ingin bersandar kepada Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun memampukan kami hidup dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat GKI Karawaci yang sakit, lemah tubuh, dan berbagai persoalan rumah tangga yang tidak serta-merta hilang karena COVID ini. Tuhan juga yang menolong, mempastoral, membimbing, mengembalakan jemaat Tuhan di sini. Berkati para penatua, berkati rohaniwan dan majelis bersama-sama menggembalakan jemaat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria, demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa hidup kita sebagai persembahan kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita di malam hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami di dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena malam hari ini, di malam Natal, kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan di tempat ini, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambutlah Dia, Sang Raja Damai, dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Biarlah setiap jiwa yang menjerit dan menangis saat ini dapat berkata, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Biarlah setiap hati yang bimbang dan takut akan setiap kondisi dapat berkata, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Hai dunia, gembiralah!
Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh, bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.
多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。